Mas Udah. Ridwan bisa buka. Oh iya iya iya. Oke, sampun. Takut lupa ini kan. Kalau Nggih, nggak di saya nyambi 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 Pak Rois. nggih, nggih. Jadi ini Lanjut agak telat lanjut masuk. lanjut. Oke, sudah masuk, Pak? Karena kalau nggak di record kan jadinya off the record ya. Rahasia. Nggih, ya Sudah nggak kelihatan bisa Mas Pak. Ridwan. Oke. Jadi rancangan yang saya ingin angkat adalah Heeh, optimalisasi media sosial dalam bimbingan pernikahan dan perwalian, Pak. Gitu. Jadi heeh, eh, ini yang akan saya angkat nanti. Terus barusan hari ini saya juga sudah konsul sama kepala kawak saya. heeh. Pak, saya ingin mengangkat soal perwalian. Jadi karena perwalian saya ini terlalu umum, beliau sempat menyarankan untuk membahas mengenai perwalian wali goib, Pak. Itu Wali ditambahi goib. Pak Ridwan. Nggih. Mana di KUA mana itu? Oh, di judulnya, Pak ya? Iya dong. Oh, iya, iya. Di KUA apa ini? KUA Kangkung Kabupaten Kendal. Pakai kabupaten ya. Ah, Kabupaten. aduh. Ya. Nggih. Jadi ini yang insya Allah yang akan saya angkat nanti, Pak, di rancangan aktualisasi. Terus untuk materi saya Mm-mm. seperti ini, Pak, tahapan-tahapan saya. Isu saya kan belum belum optimalnya media digital untuk bimbingan perwalian pada para Jatim. Jadi untuk kegiatan yang pertama nanti saya akan melakukan konsultasi dengan mentor sebagai kepala KUA sebagai mentor. Lalu ada kegiatan yang kedua membuat screening tentang screening pendataan Jatim. Bentar, bentar. Ini Oke, dulu. Kita bahas judulnya dulu. Itu belum kelar ini. oke, Pak. Judulnya harus di ini dulu. Oke. eh Optimasi para medsos. Optimalisasi ini optimalisasi penggunaan medsos. Media Penggunaan. sosial jangan disingkat. Oke. Optimalisasi penggunaan media sosial ya dalam bimbingan pernikahan dan perwalian ini bimbingan pernikahan dan perwalian maksudnya gimana nih Pak? Bimbingannya itu seperti apa? Saya rencananya itu kayak membuat semacam postingan yang nantinya memperkenalkan pernikahan itu kayak seperti ini, dan nanti juga saya sisipkan untuk memperkenalkan wali-wali gitu loh, Pak. Perwaliannya itu seperti apa, kayak ada dari ayah, dari kakek, dari buyut dan segala macamnya begitu, Pak. Ini bimbingan pernikahan tuh yang BIMWIN itu atau bagaimana Pak? Bukan. Bukan, lebih kayak menjelaskan aja sih, Pak. Hmm, menjelaskan tentang perwalian gitu ya. Nggih, nggih. Sebelumnya sudah pernah ada ini yang mengangkat perwalian ini di Sebelumnya KUA belum Kang, Kangkung. belum ada, Pak, belum ada. Karena kebetulan kemarin sempat ada isu Nah, isu hangat di sini, jadi saya coba untuk angkat aja. Jadi kayak memberikan pemahaman aja ke masyarakat gitu sih, Pak. berarti kalau belum ada itu nggak usah pakai optimalisasi, Pak. Hmm, Sebelumnya udah pernah ada yang membimbing menggunakan medsos nggak? belum ada sih, Pak. Ya, itu Jadi, optimalisasinya dihilangkan aja. oh, baik. Hmm. Penggunaan media sosial dalam bimbingan pernikahan dan perwalian di KUA Kangkung Kabupaten Kendal gitu ya. Ya, ya. Ini memang spesifik di perwalian itu ya nanti Pak khususnya Nggih, ya. nggih. Terutama karena sudah sempat konsultasi Mm-mm. dengan kepala KUA, beliau menyarankan untuk membahas tentang wali wali goib itu loh, Pak.
wali baik yang tidak bisa hadir ketika pernikahan Oke, gitu. Oke, itu nanti terkait konten lah ya, materi oke, substansinya ya. oke, Kita coba lihat langkahnya Pak, kegiatannya coba. Matriknya ya. Nah ini terlihat, optimalisasi terlihat Pak ya. ya. Nah ini Bapak Ibu sudah saya share di chat ya. Itu rancangan aktualisasi dari teman-teman Ibu Bapak yang kemarin saya uji. Tapi jangan disebar ke yang lain ya. Itu Oke, untuk konsumsi pribadi aja. Oke, terima kasih Bapak. Untuk bahan, nah ini nanti apa khususnya yang di matrik ini pakainya 6 kolom ya. Coba dicek, itu di matrik itu pakainya 6 kolom. Misalnya yang di Zamroh ini, siapa tadi? Nastain ya. Tak tambahi satu lagi deh. Itu di chat ya, coba. Jadi pakainya 6 kolom ya. Sama nomor itu 6 kolom. Jadi nomor itu kolom pertama, terus kolom berikutnya itu kegiatan, kemudian tahapan kegiatan, kemudian output, kemudian keterkaitan, core value berakhlak, kemudian yang terakhir kontribusi terhadap pencapaian visi misi ya. Jadi 6 kolom ya Bapak Ibu ya. Ini saya tambahin satu file lagi ya. Tetapi selalu saya tekankan, contoh-contoh ini jangan sepenuhnya ditiru ya Bapak Ibu. Karena ini nggak yang paling benar juga. Cuman ini kemarin saya pilihkan yang kira-kira nih saya kasih nilai lumayan bagus lah ya. Ya, maksudnya udah memenuhi untuk persyaratan-persyaratan kita. Kalau rancangan kan memang nilainya masih belum tinggi-tinggi. Nanti baru yang laporan, Bapak Ibu bisa nilainya 90 ke atas ya. Ini kan baru seminar rancangan nanti. Tapi Bapak Ibu masih ada ketemu tuh sama saya berapa kali ya? Satu kali lagi? Oh, dua kali lagi? Masih sekali ya, Pak Ridwan? Oke Pak. Masih sekali atau dua kali ketemu? Sekali ya, Eh, bimbingan, jadwal bimbingan. Ya, nanti dilihat lah ya di nanti jadwal. deh Pak. Oke, 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 nah ini nomor satu kita bahas saja kegiatannya dulu ya, Pak Ridwan ya. oke Pak. Konsultasi dengan mentor, ya ini kata-katanya konsultasi dengan mentor untuk penyiapan rancangan aktualisasi. Penyiapan rancangan aktualisasi gitu ya. Rancangan aktualisasi, oke. Nah, Oke, tahapannya ini pertama konsultasi, itu udah benar, oke. oke. Itu udah benar tuh. Yang mengidentifikasi itu nggak usah. Oh, betul, nggak usah Pak. Oke, Hmm, tidak usah gitu. dihapus. Kemudian, Ini sebenarnya yang saya blog ini ikut ke bawah Pak, ikut ke ini pembuat oh, pembuat. Nah, oh gitu, ya oke, oke, diturunkan, turunkan ya. oke, Yang kedua itu berarti anu Pak tadi tahapannya pembuatan surat tugas pelaksanaan aktualisasi. Jadi Bapak Ibu ini biar tidak ilegal melakukan ini di kantor ya, itu bisa diterbitkan surat tugas, minta ke bagian kepalanya, TU gitu. ya ke kepala tentunya kan, Pak. yang berwenang kan kepalanya. Nah, nanti ini penting untuk Bapak Ibu yang guru misalnya. Ini kamu ngapain ini nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba melakukan ini. Oh ini saya ada surat tugasnya Pak Bu kan gitu ya. Jadi tidak ilegal. Bapak Ibu ada kekuatan hukum gitu ya. Nah, khususnya yang guru ini biasa kan guru-guru yang baru ini kan sama senior pasti ya diremehkan ya, dipandang sebelah mata gitu. Yang penghulu mungkin juga sama. Kamu ngapain kamu bikin-bikin kayak gini? Nggak ada gunanya misalkan gitu. Ya jangan salah, saya udah konsultasi dengan mentor kan gitu ya.
Ini ada surat tugasnya. Oke, yang kegiatan kedua ya. Nomor 2 ini Untuk kegiatan kedua saya ini Pak, kayak hmm, membuat screening pendataan chatting. Jadi chatting screening. jadi chatting yang akan melaksanakan pernikahan itu kan pastinya ini ya, ada kayak bimbingan pernikahan Pak. Jadi di sana nanti saya sisipkan pemahaman tentang perwalian juga gitu. Ya, ini screening pendataan dulu, Pak. Mana yang mau? Tapi kan gini, tapi tadi kan Pak Hmm. Ridwan mau memakai medsos, Pak. Oke. Lah, ini, berarti nanti gimana? Itu nanti ketika nanti saya membuat postingan di medsos Pak, di tahapan selanjutnya Pak. Di tahap ke ini, di tahap keempat dan sosialisasi. Kalau saran saya itu nggak usah di ini, yang screening ini kata-katanya diganti, Pak. Jadi mungkin bisa di sini melakukan sosialisasi justru, Oh, ya, baik, baik. ya melakukan sosialisasi kepada Catin, melakukan sosialisasi pada pada Catin atau masyarakat, ya, Masyarakat. tentang tentang bimbingan perwalian melalui medsos, ya kan? Medsosnya apa ini, Pak? Di lewat Instagram Bapak, kebetulan Instagram. Instagram kantor saya yang handle. Jadi, Oh ya, oke, saya yang ya Instagram megang. tambahkan situ ya. Melakukan sosialisasi eh, itu kepada tuh, Wah, oke. pada para catin atau masyarakat tentang bimbingan perwalian melalui medsos ini. Nah, ini kan Pak Ridwan ini kan menyampaikan dulu ini saya mau ada apa ada bimbingan melalui medsos gitu kan ya. Oke, oke, Pak. Dan nanti tahapannya itu disesuaikan Pak. Tahapan oke, di sini Pak. Ya, Di sini, Pak. tahapannya apa itu kira-kira? Eh, Eh, Kalau tahapan sosialisasi berarti ini Pak ya, mengumpulkan materi perwalian. enggak, Oh, enggak. itu enggak. Itu udah benar tadi coba yang atas dulu. Yang ini Pak ya. Itu ya jenengan mau apa? Misalnya membuat Postingan. ya bukan Bukan. sosialisasi awal itu jenengan nggak langsung dari Instagram, Pak. Misalnya bisa lewat WA, Oh, by WA, Pak. ya Bukan. bisa. Oke. Atau yang datang itu loh, Pak. Oh, yang datang Misalnya ya. ada masyarakat yang datang, Hmm. jenengan Oke. itu bikin flyer ditempel misalnya. Saksikanlah bimbingan melalui Instagram, akunnya ini. Atau mereka suruh memfollow gitu loh, Pak. Pakai QR code itu loh. Jenengan tampilkan di kantor itu loh, Pak. Nah, itu jenengan mau pakai WA atau enggak? Atau push SMS kalau yang lebih ini lagi lebih kayak kayak mahal. Biasa kan ada itu dari BPS gitu kan. Mau Oke. melakukan survei apa kan dia kirim SMS gitu kan. Kalau saya lebih ke Instagram sih, Bapak, kayak buat postingan aja, Pak. Iya, tapi Oke. maksudnya itu Hmm. Pak Ridwan itu harus memperkenalkan dulu Instagramnya ini gitu loh. Sekarang Oh, oke, oke. followernya ada berapa? Udah berapa juta followernya KUA ini? Masih 100, Pak. 100 Nah, itu kan sekian. 100. Kalau Pak Ridwan cuman mengandalkan itu, nanti yang nonton ya 100 itu aja nggak mesti nonton semua Pak Ridwan. Iya. Oh, oke, Gitu oke, loh. oke. Jadi Ya, kayak, oke. ya. Jadi Kayak memperkenalkan. logikanya, Pak Ridwan harus meningkatkan dulu followernya, misalnya gitu. Nah, bisa ditulis itu meningkatkan follower dari Instagram
Ah, ya toh, Instagram KUA mana tadi kangkung. Nah, itu langkah pertama. Terus berikutnya apa? Eh, langsung bisa membuat postingan ya Pak? Atau Yuk belum, ini anu belum? aja dulu. Kan sosialisasi itu tadi yang bisa saya bilang bisa kalau orang datang tuh Oke, dikasih tahu getok tular ya. Nah, memberikan flyer Pak ya? atau membuat flyer, membuat flyer, ya bukan memberikan, ya harus dibuat dulu Pak. Membuat flyer tentang, nah itu bimbingan ya. Oh, bimbingan. Oke, oke. Tentang ya tentang benar tentang medsos KUA kangkung kan gitu. Nanti kan biasa ada scan barcode atau QR code loh Pak ya kan. Ada Pak. Follow itu loh misalnya kan gitu. Hmm. Nah, terus yang ketiga misalnya apa tadi? Oh, Oh, membuat ini sudah bisa membuat atau postingan kalau itu. jenengan mau bergerilya ya tadi pakai WA. Di WA nih satu-satu gitu masyarakat. Nih kamu follow ini. Chatin tuh wajib follow akun ini. Kalau enggak Oh, boleh bisa. disebar Iya, iya, gitu. iya. Iya, Gitu ya. iya, saya catat dulu Pak. Ditulis aja dulu pakai menyebarkan link melalui WA atau apalah gitu. Pokoknya medianya nggak cuman ya cuma Instagram toh itu langsung Pak, tapi harus ya yang lain. Ya gitu. Itu nanti bisa diedit ya. Itu saya cuman contoh aja dulu. Iya, 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 Pak. Artinya langkah-langkahnya jenengan itu yang kedua. Iya. Nah, baru yang ketiga coba lihat kegiatannya. Kegiatan yang ketiga, eh, Nah, ini Pak, mengumpulkan materi. Kalau kalau saya kan ini nah, mengumpulkan materi tadi, itu anu aja menyusun materi. mau menyusun. Oke. Nanti mengumpulkannya di tahapannya toh. Di tahapan. Menyusun materi tentang menyusun materi ya. Menyusun materi bimbingan toh itu. Menyusun materi bimbingan. Nah, materi bimbingan. Nggak usah tentang tuh itu. Menyusun materi bimbingan pernikahan dan perwalian. Ya. Oke, Ya, oke. terus itu langkahnya itu tahapannya kan nomor satu apa mengumpulkan tadi. Oh iya, mengumpulkan tadi. Ya, Yang mengumpulkan dulu bahannya. Ini jenengan dari mana mengumpulkannya? dari buku kayak buku fikih munahakat gitu Pak. Oh ya, Oke, bagus. oke. Online juga banyak, Pak, itu. Online dari online juga sama karena ini mengenai pernikahan bimbingan pernikahan kan berarti dari kayak peraturan Menteri Agama juga bisa Pak ya? Ya, ditulis itu mengumpulkan bahan apa itu. Mengumpulkan bahan materi bimbingan, ya. Mengumpulkan bahan materi bimbingan Benar, Pak. Dari da- dari sumber offline maupun online, gitu kan. Ya, mengumpulkan bahan itu tambahin bahan. Mengumpulkan bahan materi bimbingan, ya. Baru menyusun, ya. baru menyusun. Oke. Pak Samsul ya, menyusun itu nggak boleh apa Pak. Kalau menyusun nggak boleh apa yang paling penting ya, Pak Ridwan ya. Oke, Pak. Kalau menyusun itu yang paling penting apa? Menyusun Ya, paling penting, Pak. ya nggak boleh kurang huruf N-nya itu yang terakhir itu loh. Oh, Masya Allah. Betul, Pak. Betul, Pak. Subhanallah ya Rabbi. Oke, oke. Oke, Pak. Mohon maaf saya terlalu sepanang sama ini, Lalu Pak. fokus ya. Oke, oke, oke. Masya Allah, oke, oke. Ya, Menyusun. Oke. ya, oke. Lalu di tahapan selanjutnya saya akan mengkonsultasikan materi tadi, Pak. Bisa, bisa, Pak, ya? Ya boleh, Atau, bagus. Ya oh boleh. betul. Oke. Dengan mentor itu, tambahin dengan mentor. Mengkonsultasikan materi itu
kepada mentor atau dengan mentor kan gitu. Menyiapkan materi yang Menyiapkan. sudah fix ya. Oke, bagus. Ya lanjut. Baru Lanjut ke, kedua. nah ini Pak, karena tadi, karena Mm-mm. niat awalnya saya di materi ini Mm-mm. sosialisasinya di akhir, ini Pak, Oh ya nggih, jangan itu jangan ya. nggak apa-apa memosting gitu aja. Memosting materi yang sudah disiapkan gitu aja. Oke, mengenai, Memosting atau membuat postingan nggak usah singkat toh. Ya panjang ya nggak apa-apa kan. Namanya bimbingan. nggih, Buat postingan mengenai eh, materi bahan nggak bimbingan. usah itu. Bahannya dihapus itu. Mengenai bahannya, mengenai materi bimbingan pernikahan dan perwalian, ya kan gitu ya. Nggih, Nah itu disesuaikan lagi Pak. nggih, Pak, Ini tambahin Pak eh, kegiatannya, kegiatan ini yang membuat kecil, postingan mengenai nggih. materi dan manajemen interaksi gitu nih, tambahin. Oh, serta, oke, oke, serta, Dan manajemen interaksi atau serta gitu ya. nggih, serta, Manajemen. Maksudnya kan gini nanti itu kan posting mesti ada yang balas itu. nggih. Kira-kira ada yang komen nggak? Selama ini yang mengomentari dan memberikan reaksi hanya ini Pak, hanya staf aja. Ya, ya Contohnya saya makanya itu karena yang followernya dikit tadi kan ya. ini staf Nah, staf 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 yang masih muda gitu, yang memberikan iya, reaksi. lah itu percuma itu. Artinya jeruk makan jeruk lah itu kan. Kita kan targetnya kan masyarakat, ya Oke, kan. oke, Ya, jadi harus di anu Pak, di blow up keluar yang masif gitu loh. oke, Nanti biar oke, masyarakat pada tahu. Ya tipsnya itu Pak, kalau chatin wajib follow IG-nya KUA gitu. Jadi nanti nambah-nambah terus followernya gitu ya. oke. Mm. Wajib. Atau kalau punya modal bikin ini. Kalau punya modal, Pak Ridwan Wijaya itu bikin lomba atau door prize ya, tapi lewatnya ya IG itu kepada Hmm, masyarakat. Misalnya eh, sayembara apa nih gitu kan. Sayembara konten, nah ini bisa disayembarakan Pak. Materi perwalian ini misalnya siapa yang bisa memberikan atau menyusun materi ini di IG dapat hadiah ya, kalau punya modal gitu kan. Ya syaratnya gitu. tentu harus follow dulu IG-nya Oke, kalau akan oke, nah, gitu ya. Itu oke, nanti disesuaikan ya tahapannya Pak Ridwan oke, siap. Wijaya. Oke, Mm-mm. Intinya pokoknya di sini udah jenengan tuh udah memosting dan mengelola interaksi tadi loh. oke, Mengelola interaksi di balas-balas. Jadi kalau balesin ya harus yang sopan ya Pak. oke, siap. Oke, Pak. Balesin masyarakat ini jangan jangan kayak kemarin tuh ada yang DPR apa bupati gitu ya di medsos balesinnya ketus ya. Ya Oke, oke, jangan. oke. Hmm, harus yang sopan. Oke. Nah, nomor 5 apa ini? Untuk nomor 5 yang terakhir, karena Ya oke, betul itu. Bapak kemarin Evaluasi sudah dan memberikan penyusunan masukan sama Pak laporan Mas hasil. Yadir. Ya, Oke. Saya menyesuaikan jenengan, Pak. Yang evaluasi terakhir. dan penyusunan laporan gitu aja. Oke. Laporan kegiatan, Oke. laporan kegiatan aktualisasi. Jadi gini Bapak Ibu nanti ya, ini dicermati nih bagi semua. Nanti Bapak Ibu itu per minggu ada disuruh bikin laporan ya, perkembangan aktualisasi. Oke. Nah, itu nanti. Dan yang laporan terakhir nanti Hmm, ya. oke. Mm-mm. Itu nanti diupload di PLC. Kan udah lihat tuh di PLC ya. Yang laporan mingguan tuh loh. Itu ada nanti Bapak Ibu. Ya, gitu ya Pak Ridwan ya. Mungkin sementara itu Oke. dulu. Bapak terima kasih banyak. Sama-sama ya. Ya ini kita Saya mewakili NG. mewakili.
Oke. Saya Habis ini Bu Sabelina dulu. Guru ya, Bu Sabelina ya? Iya Pak, betul. Izin share screen ya Pak, nggih? Ya, ya, ya. Ini selain guru penghulu apalagi jabatannya? Bapak Ibu. Dulu. Bu Yovita penyuluh ya? Nggih. Ya, habis ini mungkin Bu Yovita ya. Oke. Ini mewakili aja yang belum kebagian nanti pertemuan terakhir ya. Sekalian gladi resik kita. Nah, ini apa nih? Ini saya dari core isunya itu kan belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan need assessment bimbingan dan konseling. Gitu, Pak. Jadi saya mengangkat solusi gagasannya dari core isu tersebut ini Bentar, ini optimalisasi teknologi pemanfaatan. apa dulu Bu Sabrina? Oh iya Pak, jadi sedikit menceritakan ya Pak. Jadi dalam Ah, bimbingan dan konseling itu sebelum memberikan pelayanan harus kita mm-mm, melakukan need assessment. Jadi asesmen kebutuhan mm-mm. apa yang dibutuhkan peserta didik Ya, eh, terkait materi tersebut. Nah, setelah itu dianalisis dan didapatkan kebutuhannya. Misalnya mm. siswa membutuhkan tentang gaya belajar. Nah, itu didapatkan dari hasil asesmen. Nah, yang terjadi di sini itu penggunaan net assessment-nya masih manual, Pak. Jadi Oh, prosesnya sangat lama. terus aplikasinya Dan apa? Aplikasi angketnya eh, apa itu ini, namanya? Pak, saya izin ngasih. Nah, ini Oke, kemarin sudah saya sesuaikan dengan MTS 4. Jadi oke. Pakai nanti, anu ini, pakai Excel. tapi nanti sudah otomatis, Pak. Jadi saya Mm-mm. menyebarkan pernyataan dalam angketnya melalui Google Form. Nah, setelah Oke. itu anak mengisi itu Nah, itu anu permasalahannya Bu atau tidak, ya Sabrina, sudah tidak. Nggih, pripun, judulnya Pak? aja Pak, kita kembali ke judul. Langsung aja, jadi Nggih. optimalisasi pemanfaatan media digital gitu. Jadi Oh, teknologi media teknologi apa digital gitu. nggih, Pak. Bukan Nanti pemanfaatan teknologi nggih. pemanfaatan media digital ya. Ya, kalau teknologi ini kan orang masih bertanya-tanya apa. Tapi kalau digital kan, oh ya berarti Siap. yang pakai komputer lah intinya kan gitu. Ya, dalam pelaksanaan Nggih, need Pak. Terima kasih, assessment, Pak. bimbingan konseling menggunakan aplikasi angket kebutuhan peserta didik. Nama angketnya ini, Pak. Aplikasi angket Hmm. kebutuhan peserta didik. Ya, ya. Oke. Nggih. Untuk matriknya Matriknya mana? ini, Pak. Ya. Ah, ini Yang pertama, 1, 2, 3. Baru 5 ya. Nanti tambahin 1 kolom ya. oh nggih, Pak. Yang outputnya belum ini. Nggih. Tadi di file yang udah saya bagi di chat itu. Kan ada metriknya. Nanti ditiru itu ya. Oh ya, Habis nggih, Pak. kegiatan, habis tahapan itu Bu Sabrina, ada 1 kolom namanya output. Ya. Itu yang isu tuh nggak anu nanti. Oh, ini kan anu ya belum ya soalnya baru Nggih, ini ditugas ya saya ini ganti. kemarin. Nggih, di tugas Ya, kemarin, Pak. oke. Ya, ini nanti nggak perlu yang isu ini kan nggak ada. Oke, Hmm. kegiatannya konsultasi dengan mentor. Konsultasi. Ini untuk penyiapan rancangan aktualisasi gitu aja. Konsultasi Hmm. dengan mentor untuk penyiapan rancangan aktualisasi. Nanti ditambahkan yang di tahapan ini tadi Ibu pembuatan surat tugas ya, Nggih. surat tugas Minta surat tugas pelaksanaan pelaksanaan. rancangan pelaksanaan ya pelaksanaan aktualisasi gitu ya. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi gitu. Pembuatan surat tugas pelaksanaan kegiatan aktualisasi gitu ya. Nggih, Pak. Aktualisasi ya ini cukup 2 aja tahapannya Bu nanti. Oh, nggih. Berarti yang C Hmm. sampai E ini saya hapus saja nggih, Pak? Ya. Ya dirangkum lah ke dalam 1 atau 2 poin itu kan. Oh, Mm-mm. Yo ini konsultasi ini kan sudah merangkap semua ya. Misalnya ini oh iya. mendiskusikan ini kan sudah toh, Nggih. ya kan. Iya, ya, Pak.
Jadi yang A ini misalnya konsultasi dengan mentor. Nanti outputnya apa? Catatan hasil konsultasi gitu loh, Bu. Nah itu Bu Sabrina harus tulis, simpan catatan itu untuk bukti nanti. Jadi misalnya saya tiap konsultasi dengan mentor itu Hmm. dibuat gitu enggak Pak untuk buktinya? Oh ya minimal yang pertama Bu, harus ada bukti sejarahnya Oh, iya. Bu Sabrina itu Telah bahwa ini melakukan loh dulu konsultasi. saya udah konsultasi ini Bapak ngasih arahan ini kayak gini. Oh, Itu harus ada Bu Sabrina ya. gini Pak, siapa? Mm-mm. Nanti maksudnya kalau dia bilang, oh aku nggak setuju, wah ini Pak ada buktinya, Oh Bapak iya betul. Gini setuju Pak, kan terima gitu kasih ya. Pak. Hmm. Lebih bagus lagi tiap ini dikasih paraf atau tanda tangan beliau di bagian akhir Oh, catatan itu loh. Nah, jadi lebih kuat Bu Sabrina ya, paraf atau tanda tangan lah gitu. Oke, nomor dua apa ini? Menyusun menyusun butir butir pertanyaan. pernyataan. Pernyataan ini Pak Oh, kurang. pernyataan. Pernyataan guna menentukan kebutuhan peserta didik. Sebentar, menyusun butir pernyataan. Ini seperti apa? Nanti dibikin pernyataan-pernyataan masalah gitu Pak, yang berkaitan dengan Mm-mm. tugas perkembangannya siswa MTS itu seperti apa. Nah, nanti dari 50 pernyataan itu anak paling tinggi masalahnya di apa gitu, untuk mengetahui itunya. Nah, ini harus lebih jelas lagi kalimatnya. Menyusun butir pernyataan apa, kan gitu ya. Butir pernyataan Pernyataan. masalah gitu ya Pak ya. Hmm? Oh, apa tadi contohnya pernyataannya? Contohnya, Amet Pak, Ya, butir coba di. pernyataannya misalnya. Misalnya ini Pak, nomor satu, saya belum bersungguh-sungguh beribadah kepada Mm-mm. Tuhan dan lain sebagainya. Pernyataan-pernyataan masalahnya seperti ini. Oh, oke. Nggih, Jadi ini kan pernyataan need assessment tadi toh ini. nggih, nggih Pak. Coba lihat menyusun butir pernyataan. Ah, mungkin ditambahi aja. Menyusun butir pernyataan need assessment gitu aja. Menyusun butir pernyataan need assessment guna menentukan kebutuhan peserta. Nah, ini kan artinya ini kan sebuah instrumen ya, Bu ya. Nggih, nggih Pak. Pernyataan ini kan instrumen need assessment tadi, nggak apa-apa ditambahkan. Jadi menyusun butir pernyataan need assessment ya, guna menentukan kebutuhan ya. Kebutuhan apa sih ini sebenarnya? Kebutuhan layanan Pak. Jadi Nah, siswa tambahi membutuhkan layanan. guna menentukan kebutuhan layanan peserta didik gitu ya. Nggih Pak. Kalimatnya itu harus jelas biar orang penguji nanti nggak nanya-nanya lagi Bu Sabrina. Oh, iya Ini Pak, siap saya Pak. kasih tahu biar karena saya kemarin habis nguji tuh. Ya, Hmm. ini biar Bapak Ibu ini nanti nggak dibantai kalau pas diuji ya. Iya Biar Pak. eh, nilainya 100 kan gitu. Amin. Identifikasi kebutuhan peserta. Loh ini kan menyusun butir ya, Bu. Ya, Nggih, nggih Pak. tahapannya tentu ya identifikasi. Oh ya, jadi Jadi menyusunnya itu berdasarkan bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir Pak. Menyusun butir oke. pernyataannya itu. Mengidentifikasi kebutuhan kondisi. Nah, nanti outputnya anu ya, apa catatan hasil identifikasi ya, Bu ya. Hmm. Kan setiap tahapan ini ada outputnya. Berarti kalau ini berarti outputnya catatan hasil identifikasi kan gitu ya. Hmm. Baru setelah ini kan Ibu Sabrina menyusun butir pernyataannya itu kan, yang Nggih. B itu ya. Iya. Menyusun itu kok susun tuh Bu tambahin katanya. Oh, Kata-katanya iya. susun. Iya, menyusun gitu nggak Pak? Iya, itu Iya Pak. kalau Saya susun catat. tok gitu kan apa itu enggak Kurang berguna. baku ya Pak. Iya, enggak. Tidak apa namanya? Tidak mencerminkan subjek predikat objek apa. Menyusun ini pernyataan pada angket ya, menggunakan jawaban ya dan tidak.
Oke. Ini jawabannya memang cuma dua itu. Iya, jawabannya ya dan tidak saja. Hmm. Atau bisa yang lain toh? Mungkin setuju, tidak setuju. Pokoknya. Dalam pendekatan konseling ini, Bu Sabrina. Boleh, nggak apa-apa sih, Pak. Enggak, maksudnya ini saya nanya ke Bu Sabrina ini. Tapi Kenapa yang biasanya dipilih ini ya tidak? biar tegas gitu loh, Pak. Anak itu milih ya atau Oh, tidak gitu oke. dari Nah, ini permasalahan. ini saya nanya ini karena nanti Bu Sabrina pasti ditanya penguji gitu. Oh, iya. Ini Hmm. kenapa kok cuman ya tidak? Nah, gitu ya. Iya. Antisipasi aja. Jadi Bu Sabrina bisa jawab nanti kalau. Kemudian yang C, konsultasikan. Nah, ini juga kata-katanya nggak pas ini kalimatnya. Nah, ini C dan D ini mungkin bisa digabungkan atau malah dihapuskan gitu ya. Iya, Pak. Ya, C dan D konsultasikan ini. Ini mungkin cukup satu aja, Bu. Oh, iya. Mengkonsultasikan daftar pertanyaan pernyataan itu dengan apa ini rekan guru BK ya, dengan Iya. koordinator ya. Iya, Ini apa koordinator, Pak. koordinatornya ada emang, Bu? Ada, Pak. Siapa? Guru Itu BK lain? Bu Erna biasanya yang senior, Pak. Oh, ada berapa di situ guru BK-nya? 4 termasuk saya. Oh, banyak sekali ya. Di mana nih, Bu Sabrina? Di MTS 4 Demak, Pak. Jadi Hmm. tiap guru BK itu mengampu 6 kelas, sekitar 210-an siswa. Oh, karena banyak ya Iya, kelasnya. banyak siswanya. Apa tadi? MTS? MTS 4 Demak, Pak. MTS 4? Itu di daerah mana? Gajah. Gajah. Oh, iya, iya, iya. Banyak banget ya muridnya. Iya, soalnya juga ada yang mondok juga, Pak. Hmm. Karena gini, Bapak Ibu ya, kemarin tuh yang saya temuin ada yang guru BK juga. Malah dia cuma sendirian, satu orang tuh satu sekolahan. Capeknya Kasihan double juga. itu. Baru CPNS itu masuk. Ini yang bimbingan saya juga. Ya, jadi masalahnya jauh berbeda Bu Sabrina. Nah, Bu Sabrina ini Hmm. ibaratnya udah tinggal jalan aja kan gitu. Nah, kalau dia merintis kondisinya itu. Iya. Bahkan kemarin di rancangan dia itu minat siswa terhadap bimbingan konseling BK. itu masih rendah karena masih ada para apa namanya Persepsi eh, polisi sekolah gitu persepsi ya, Pak. bahwa BK Hmm. itu ya untuk anak-anak yang nakal Bermasalah. itu Ya. ya kan bermasalah. Itu Bu Sabrina. Ya ini ya syukurlah kalau banyak gitu ya gurunya ini Iya. Bu Sabrina bersyukur juga ini. Tinggal ya menyelesaikan masalah yang lebih detail ya. Gitu ya, C sama D ini mungkin digabung nanti Bu. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Kemudian tiga, mempersiapkan aplikasi AKPD. Apa ini? Tadi, Pak, angkat kebutuhan peserta didik. Saya Hmm, singkat. angkat kebutuhan peserta didik digunakan ya. Nggak usah gini digunakan dengan baik, ini nggak usah. Ini kan Oh, nggak kata-kata usah. kata-kata persepsi atau opini. Enggak, enggak. Artinya mempersiapkan aplikasi AKPD gitu aja. Ya, ya mesti ya untuk biar digunakan dengan baik lah. Kan gitu. Ya, Pak. Nah, mungkin dan mempersiapkan aplikasi ini apa? Maksudnya bikin atau ngopi dari yang lain atau gimana, Bu Sabrina? Itu saya dapatnya ketika perkumpulan MGBK antar guru BK gitu, Pak. Mm-mm. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, diedit-edit gitu, Oke. Pak. Konsultasi dan meminta saran. Oh ya itu jangan itu. Ya tahapannya itu mengedit dulu ini baru konsultasi gitu tuh. Oh, Lah ini iya. kan nih dibaca nih konsultasi dengan meminta arahan mentor terkait aplikasi yang telah saya sesuaikan. Nah ini kok ininya di bawah mengeditnya kan gitu. Jadi dibalik ya. Iya, iya, Pak. Terima Ini kasih, Pak. ini jangan mengedit, menyesuaikan aplikasi Menyesuaikan. AKPD sesuai dengan kondisi MTS 4 Demak gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baru ini nanti konsultasikan dengan mentor ya kan.
terkait aplikasi yang sudah diedit itu ya, di apa, disesuaikan itu. Oke, nomor 4, melakukan Melakukan ini Pak, pengenalan. pengenalan. Oke, ini ya, pengenalan atau sosialisasi gitu aja. Sosialisasi aja, Bu. Melakukan sosialisasi aplikasi angket. Ini kepada siapa? Kepada rekan-rekan guru BK Pak, karena penggunaannya di sini masih manual semua, masih lama Oke, prosesnya. oke. Ke siswanya nggak perlu ya? Tidak perlu Pak, ini karena rahasia. Oh, rahasia. Iya kan ada asas kerahasiaannya Pak, Iya, nggak iya, boleh iya. dibocorkan masalahnya. Iya, enggak maksudnya. Nanti pokoknya mereka tinggal ngisi aja gitu ya. Iya, tinggal ngisi Oke, saja. iya, iya, iya. Ya, saya kan nanya makanya ini kan. Oh, enggak Pak, maaf Pak. Hanya menjelaskan. Mm-mm, ya, ini saya review kan satu-satu. Diskusi dan praktik menggunakan aplikasi. Ini diskusi apa ini? Jadi nanti antar guru BK sambil setelah saya pengenalan atau sosialisasi itu eh, beliau-beliau praktik gitu Pak, praktik bersama kayak ibaratnya kayak belajar bersama gitu tentang gimana sih cara Ya, penggunaannya. simulasi dan diskusi dan simulasi aja. Ini Pak. Diskusi dan simulasi. Nah, kan harus disimulasikan dulu kan, Bu. Iya Pak. Ya. Baru nanti kalau udah itu evaluasi kegiatan dan evaluasi dan penyusunan laporan gitu aja. Oh, oke. Evaluasi dan penyusunan laporan. Dan penyusunan laporan. Hmm. Ya, ini tadi 5 diskusi dan simulasi ya Iya, penggunaan iya Pak. aplikasinya. Saya pikir itu ya. Tapi nanti untuk teknis, substansi dan detailnya ya Bu Sabrina yang sesuaikan sendiri ya. Iya Pak. Misalnya di kolom outputnya nanti ya. Iya. Kalau konsultasi itu outputnya ya catatan konsultasi, hasil konsultasi gitu ya. Kalau pelaksanaan ini outputnya apa? Pelaksanaan diskusi ini ya. Ya catatan hasil diskusi dan misalnya foto, video, waktu praktik itu loh Bu. Oh, Ya, iya. dokumentasi waktu simulasi itu loh Bu. Sama ketika misalnya siswa mengisi itu perlu didokumentasikan enggak Pak? Ya perlu Oh, iya. minimal foto tuh Bu. Oh, iya Pak. Nanti kalau enggak dianggap Bu Sabrina enggak ini, Enggak melakukan gitu ya, ya. enggak melakukan mana nih buktinya gitu. Foto penting lah, walaupun cuma 1 2 foto ya. Hmm. Sama di akhir misalnya saya minta Hmm. testimoni kepada rekan guru BK gitu boleh enggak Pak? Ya boleh, itu nanti testimoni bisa dari rekaman ya, terus atau tulisan. Nah, ya kan? Kan bisa ada tuh kalau di bagian belakang buku ada tuh. Buku Hmm. ini sangat menarik untuk dibaca TTD Nur Rohim misalnya kan gitu. Ya kan ada tuh. Ya. Ya bisa. Kalau rekaman nanti data filenya besar Bu Sabrina. Oh. Ya kan? Jadi testimoninya bisa ditranskripkan aja. Atau mau Atau saya gimana? membuat kayak angket gitu Pak, Ya itu boleh pertanyaan-pertanyaan juga. gitu nggih. Boleh. Itu lebih komplit Langsung lagi. dibaca Ya. gitu. Tapi nanti ya sekali lagi hasil angkatnya kan di apa? Di PDF kan ya. Iya. Di PDF kan, ditabulasikan ya. Hasil angkat itu kan diolah dulu Iya, tuh, Sabrina. iya, iya. Ya, itu nih, sementara itu Oke dulu. Pak, terima kasih. Saya izin Ya, stop share ya Pak nggih. sama-sama ya. Sekarang Bu Yovita ini yang, jadi kita perwakilan dulu ya Bapak Ibu ya. Urut ini yang nggak kebagian ya besok, yang pertemuan terakhir. Tapi saya pikir semua sudah bisa mendengarkan dan mengadopsi yang saya arahkan gitu. Selain penyuluh, penghulu, guru, apalagi jabatannya, Analis hukum, Bapak. dosen, ya, Analis hukum. analis hukum. Wah, ini Pak Iya. Nurul Fikri. Tapi nampaknya yang pertemuan besok nih Pak Nurul. Ya, Nggak apa-apa siap, ya? nggak apa-apa. Iya, Ye, nggak apa-apa. sekalian siap-siap.
Ya, siap-siap, disiapkan dulu. Apa sekilas dibacakan judulnya, Pak Nurul? Ini Pak, terkait Mungkin peningkatan produk hukum perjanjian kerjasama melalui garansi Pak, Garda Regulasi Tata Naskah Instansi. peningkatan apa? Mutu produk hukum Bapak. Mutu produk hukum. Di mana Nggih. jenengan? Saya di Kanwil Kemenak DIY Bapak. Kan Wildi, iya, oke. Hmm, Nanti udah ada gambaran saya, kita bahas besok ya. Siap. Nggih. Ya, mutu produk hukum ya. Oke, Bu Yovita. Pembuatan medsos Instagram. Nah, ini nggak usah ditulis, Pak. Bu, untuk penyuluhan. Nah, pemanfaatan aja, Bu. Pemanfaatan media sosial, Bu Yovita ya. Baik, Pak. Pemanfaatan, jangan pembuatan. Nanti tuh pembuatan masuk di tahapan, Bu Yovita ya. Untuk penyuluhan agama Katolik berbasis digital di Kabupaten Rembang. Oke. Coba langkahnya, kegiatannya udah ada belum? Ya, nomor satu, nah ini Untuk melakukan, nah tadi konsultasi sama. saya masukkan di tahapan apakah tidak apa-apa, Pak? Jadi ini aja, eh, melakukan konsultasi dengan mentor untuk penyiapan rancangan aktualisasi itu di kegiatan aja, udah. Karena memang intinya kita harus konsultasi, Bu Yovita, ya, melakukan konsultasi dengan mentor, ya, untuk penyiapan rancangan aktualisasi. Termasuk tadi tahapannya membuatkan surat tugas ya, pembuatan surat tugas gitu kan. Nah, jadi yang poin C ini kan sudah sudah terangkum tadi Bu. C itu sudah di pembuatan surat tugas itu udah berbunyi, udah menjawab itu kan gitu ya. Nah, cukup dua aja mungkin. Konsultasi dengan mentor. Nah, itu kan berdiskusi sama itu, ya kan? Atau kalau perlu ada nggak yang rekan sejawat Bu Yovita, penyuluh Katolik di Rembang? Sejauh ini belum ada, Pak. Oh, belum ada sendiri ya. Nggih. Single fighter ya. Nggih. Ya, oke. Oke, nomor dua coba. Kegiatan nomor dua. Membuat akun. Nah, ini benar ini. Akun resmi ya. Akun Instagram resmi tambahin. Cuman mau IG aja ini Bu Yovita. Ya Bu. Awalnya I- saya mau itu, Pak, ya, Instagram dan saluran WhatsApp. Cuma saya takut kalau ke depannya tidak bisa berjalan. membuat akun. Ya kalau sama WhatsApp tambahkan juga. Tambahkan aja tidak apa. Oh, gini. Jangan disebut di nomor dua, tapi membuat akun medsos itu. Medsos. Nah, baru nanti di tahapannya bikin yang Instagram dan WA. WA bisnis ya maksudnya ya, Bu. WhatsApp, Ah, saluran yang WhatsApp. A itu. Ah, itu benar konsultasi oke. Ah, B-nya membuat akun IG resmi. Ah, C-nya apa IG dan WA gitu mungkin. Nggih. B-nya itu. Jadi bikin nggak WA-nya? Saya Ya, konsultasi lagi dulu ya, Pak, untuk ini. kalau nggak ya satu-satu kalau Iya, terlalu Pak, berat. saya Ya. takut. Iya. Tapi WA nggak berat sih Bu, kan cuman WA bisnis ya Ya, baik. modal berapa rupiah tapi Iya, baik, Pak. Buat untuk saya. beli apa? Beli nomor. Tapi HP-nya pakai punya siapa ya? Nah, karena HP-nya punya Ya, saya, jadi milik saya. sementara Milik pakai punya pribadi, Bu ini. Pak. Jovita Iya. pakai dua nomor gitu atau gimana? Kalau untuk WhatsApp ini saluran, jadi nggak perlu pakai nomor yang baru, Bapak. Saluran WhatsApp, semacam
Oh, Bukannya harus ada nomornya, Bu? sepertinya bisa dengan akun, dengan nomor saya pribadi begitu. Iya, nggak apa-apa sih. Saya pikir dua nggak apa-apa. Baik, baik Bapak. Tapi, anu Bu, tetap itu dipisahkan dari WA pribadinya ya, Ya, Bu. pribadi, iya betul Bapak. Bu, anu ya, Bu siapa? Yovita ya. David, iya, baik. IG-nya pun ini namanya apa nanti harus yang jelas. Apa namanya? Penyelenggara Katolik Penyelenggara Katolik mana? Apa? KUA apa namanya? Rembang, Kabupaten Pak Rembang. Kabupaten Rembang. Ya, pokoknya dibikin namanya yang official ya, Yes, Bu ya, Yovita, namanya yang official dan ya mencerminkan bahwa itu resmi lah ya, baik. akun resmi gitu. Mendesain apa nih? Profil akun, ya itu nggak usah panjang lebar, mendesain profil akun Instagram gitu. Mendesain profil akun Instagram penyelenggara Katolik. Ya, saluran WA. Ya, oke. Nah, ini outputnya tadi udah tahu ya, Bu. Disesuaikan ya. Outputnya misalnya konsultasi dengan mentor ya, catatan hasil konsultasi gitu ya. Nanti disesuaikan semua sampai ke bawah. Oke, Sama ya. Kalau mendesain profil berarti apa? Ya, outputnya desain profil itu nanti bisa screen capture ya. baik Pak. Ya, atau gambarnya atau ya Desainnya. screen capture pasti. Screen capture desain profil kan gitu. Ya, ya, oke. Menyusun panduan sederhana dan jadwal konten ya. Ini jangan panduan sederhana, Bu. Pripun Bapak? Menyusun panduan pengelolaan konten ya. Itu yang di tiga, kegiatan nomor tiga. Oh, Menyusun panduan. Panduan apa ini? Pengelolaan konten kan? iya betul. Panduan pengelolaan konten. Ya udah, nggak usah. Dan jadwalnya nggak usah. Nanti jadwalnya di tahapan ya. Menyusun panduan pengelolaan jadwalnya bisa juga sih dicantumkan situ. Sebenarnya sih kalau lebih bagus lagi ini harusnya SOP Bu Yovita. Jadi pengelolaan Iya medsos Bapak. itu ada SOP-nya sebenarnya. Oke, betul. Ya, Menggunakan kata SOP tidak apa ya Pak berarti? tapi ya udahlah panduan aja gitu. Karena Panduan. sering dipermasalahkan sama pengujinya, kamu ini CPNS kok nyusun SOP ya Iya gimana? betul Pak, saya Emang untuk takutnya. medsos ini harus harus ada SOP-nya ya nggak? Iya betul Ya Pak. nanti kalau nggak ada gimana? Kita ngawur aja isinya konten sembarangan ya kan? Iya. Ya nggak apa-apa sih panduan aja pengelolaan Oke. konten. Mau sama jadwalnya ya? Iya, dan jadwal. Dan jadwal gitu. Dan jadwal apa ini? Jadwal publikasi. Publikasi Pak. Sebenarnya di panduan itu udah ada nggak sih jadwalnya ya? Misalnya tiap hari Minggu, Iya, Minggu Legi, apa Minggu Pon gitu ya.
Iya, uploadnya kan gitu kan. betul Bapak. Tapi Ya, Bu Yovita jadwal ya. yang saya maksud juga, ya semacam Ya, jadwal yang detail begitu, misalnya apa yang konten, misalnya bulan ini konten apa aja yang mau nah iya, diupload, itu kan harus di panduan harus jelas tuh itu ya. panduan, oke di panduan. Mm-mm. Termasuk ini Bu Yovita, bagaimana alur sebuah konten itu bisa di-approve oleh pimpinan atau oleh penanggung jawab itu loh Bu. Iya betul Ya Bapak. toh? Ini apa langsung Bu Yovita tiap bikin konten ini langsung tanpa persetujuan sama koordinator langsung diupload gitu boleh? Karena ini Apa resmi, konsultasi pasti dulu saya enggak? konsultasikan Pak. Konsultasi toh pasti ya. Oke. Mentornya siapa Bu Yovita? Mentornya penyelenggara saya sendiri, Penyelenggara. Hah? Gara Katolik, penyelenggara Si- Siapa Kabupaten. penyelenggara? Bapak Haryadi, Bapak Eh, Yohanes Haryadi. jadi beda ya sama penyuluh itu beliau? Beda Bapak, jadi penyuluh itu di bawah penyelenggara Oh, kayak itu Katolik. kayak kasihnya gitu ya? Atau Betul, ya garanya. kasihnya ya? Mm-mm, kasih ya benar. Betul. Ya oke oke oke. Jadi Itu tidak apa-apa. jabatannya kok ya penyelenggara ya. Menyusun panduan. Kalau dulu kan pembimas ya namanya kalau nggak salah ya. Ya, Bimas Katolik. Bimas Pembimas. Katolik atasnya lagi, atasnya gara. Lagi. Iya, tapi itu di pusat ya karena saya dulu di Oke, betul. pusatnya lama Mbak. Oh ya. Kenal sama Mbak Retno nggak? Wah, saya baru Pak. Baru ya. Bimas Katolik. Ya. Nanti mesti kapan-kapan dikunjungi kalau sama orang pusat ya. Betul. Rembang ya. Oke. Nomor 4, coba lihat. Nomor 4 ini buatan konten. Intinya ini nomor 3 ini panduan dan jadwal gitu ya. Betul Bapak. Mm-mm. Panduan dan Nomor jadwal 4 membuat ya. konten ya. Oke. Konten. Membuat konten pembinaan. Oke. Konten ya. Membuat konten. Seperti apa ini contohnya Mbak Yovita kontennya kira-kira? Contohnya saya pertama isinya mau memperkenalkan penyuluh itu apa. Karena banyak sekali yang belum tahu apa itu penyuluh agama Katolik, Bapak. Oh gitu. Banyak yang belum tahu. Belum, iya, belum tahu Di ini umat tuh Katolik sendiri belum tahu ya. ya, karena kami lebih kenal istilahnya katekis. Itu tuh dari gereja, Apa dari namanya? katekis, Bapak. Katekis. Pengajar Katolik. Iya, pengajar Katolik itu disebutnya katekis. Katekis. Pengajar Oh, iman saya juga baru dengar ini. Nah, Katekis ya. umat lebih familiar dengan sebutan katekis daripada Oh, oke 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 oke. Ya bagus lah. Nanti mulai dari yang dasar-dasar dulu ya, kontennya yang bagaimana pengenalan lah ya, ya, pengenalan. mengenalkan kami itu Pengenalan apa, ya 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 ya. tugasnya apa, seperti itu. Oke oke. Terus nomor 5 Mbak. Coba lihat. Nomor 5 itu promosi dan media sosial. Mm-mm. Promosi media sosial. Jadi kan kami ada penyuluhan. Jadi saya Mm-mm. menyampaikan kalau kami punya Instagram itu lewat saat penyuluhan-penyuluhan itu, Bapak. Nah ini harusnya di depan ini Bu Yovita ya. Itu di langkah tadi yang habis pembuatan akun tadi baru meromosikan ini. Oh, sebelum konten ya, Pak? Mm-mm. Nah, dipindah ya. Ya. Pindah nomor 2 gitu. Tahap ini tuh harus di awal dong. Ya. Jadi setelah pembuatan akun, Iya, baru konten. iya setelah pembuatan akun. Ya, walaupun nanti pas apa kalau waktu yang lain tetap ada promosi juga kan. Iya, Tapi betul. yang utama kan setelah pembuatan akun terus dipromosikan Bu Yovita. Tapi Ya. saya tuh kan lebih enak kalau sudah ada isinya, umat langsung tahu isinya itu gitu juga, Pak. Kalau udah ada isinya. Iya, kalau cuma akun aja kan masih kosong, belum ada kontennya, belum ada apa-apanya.
mempromosikan media sosial. Ya, ini berarti masih kosongan banget ya. Iya Pak, kalau ditaruh di setelah pembuatan akun. Jadi saya letakkan di setelah Hmm. pembuatan konten. Soalnya kalau tadi punya Pak Ridwan kan udah ada itu medsosnya. Eh, Beliau Kalau ini baru. kosongan ya. Iya Pak, saya benar-benar baru. Oke, ya mempromosikan media. Ya, atau boleh lah di situ nggak apa-apa sih. Ya, konsultasi mentor ya. Itu udah ada isinya gitu ya. Nanti Ya, jadi sudah ada baru di isi. ini. Lewat apa aja ini? Saya lewat secara langsung dalam penyuluhan, lalu beberapa warga binaan itu ada akun, ada grup-grupnya Pak, ada grup-grup WhatsApp, jadi bisa saya share Oke. juga di situ. Ya berarti Bu Yovita harus nyiapkan banner itu Oh, kalau nggih. tiap penyuluhan ya. Yang bisa langsung di scan QR code Oh iya, misalnya betul. untuk follow ya kan. Yes, bisa. Ya itulah Saya modal-modal berapa ribu. Iya. Ya, itu ya standing banner tuh loh. Yang kalau udah selesai kan bisa digulung ya. Nanti dipasang lagi kan. Ya namanya promosi kan. Ya, kayak promosi orang jualan rokok atau apa itu kan. Pasti ada kayak gitu. Pertimbangkan. Mm. Ini Bu Yovita metodenya ke gereja-gereja berarti penyuluhannya atau ke Gereja di mana? sini cuma satu, jadi umat, sekolah, dan Ke lingkungan-lingkungan gitu Pak. ke gereja juga? Ke gereja juga. Oh, iya iya iya. Oke ya, melakukan ini nomor 6 aja evaluasi dan penyusunan laporan gitu aja. Ya, ya. Gitu ya, nanti outputnya ditambahkan ya. Ya, Bapak Ibu udah Baiklah mulai Bapak. nyusun ini ya, RA-nya ya. RA-nya udah mulai dibikin. Ya, jadi besok pertemuan terakhir ya, hari apa itu ya? Hari Rabu. Rabu, Bapak. Hari Rabu, udah dicek ya. Oke. Kalau yang angkatan 25 ini barusan pertemuan terakhir saya. Nah, Senin mereka ujian seminar. Gitu nggak ya Bu Yovita dan Bapak Ibu yang lain? Baik, Oke, terima kasih oke, Bapak. Bapak. Terima kasih. Ini Pak, yang besok aja ya, Pak siapa tadi? Samsul. Pak Nurul Fikri, Pak. Oh, Nurul Fikri ya. Yang tentang hukum tadi ya. Nggih, nggih. Ya. Selain hukum apa lagi Siapa Pak? Saya yang Pak, beda? Nur Utomo Pak, belum Menurut kamu apa Pak? KUA saya Pak, Penghulu atau penyuluh? penghulu. Nah, penghulu tadi udah ada yang sama dengan Pak. Berarti Pak pertemuan siapa? terakhir nggih nanti. Ya, Pertemuan terakhir Pak. besok ya di hari Oke. Rabu ya. Oke, Nggih. matur nuwun. Nggih, jenengan disiapkan dulu yang Nggih Pak. sudah agak rapi gitu nanti. Nggih, Nah, kita bongkar lagi ya. siap matur nuwun Pak. Nggih. Nggih. Gitu nggih Bapak Ibu. Mohon maaf ini karena ya harus bagi-bagi Siap, siap. waktunya. Nggih, Tapi nggih, insya Allah semua pasti dapat bimbingan saya satu-satu gitu nggih. nggih, Selain nggih, itu Bapak. yang ini kan sama-sama mana yang sama diaplikasikan. Baik untuk pertemuan hari ini saya akhiri ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima Terima kasih kasih Bapak. Pak Rois, sehat selalu Terima Pak. kasih, Pak. Sama-sama. Mbak Matur nuwun Umu. Pak.